Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua ya. Oke, materi berikutnya yaitu tentang kode igniter. Nah, kemarin kita sudah mempelajari CSS-nya Bootstrap ya, secara garis besar. Nah, kemudian kita akan menggunakan kode igniter ya untuk framework PHP-nya ya. Nanti setelah ini kan kita akan mengimplementasikan CSS Bootstrap-nya ya, framework CSS-nya Bootstrap ke dalam kode igniter. Oke, sebelum kita menggunakan kode igniter ini teman-teman ya, ini ada beberapa pengaturan nanti yang harus diubah di dalam kode igniter ya, karena di sini kan di CI4 ini memang sedikit berbeda ya dengan CI3 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk menggunakan kode igniter teman-teman silakan download di halaman websitenya kode igniter, atau teman-teman nanti bisa download menggunakan Composer. Oke. Ya, kalau saran menggunakan Composer itu nanti akan otomatis ya teman-teman yang menyesuaikan dengan versi PHP-nya teman-teman. Oke, di sini teman-teman menggunakan CI4 ya. Nanti berarti kita menggunakan CI4, pastikan kita menggunakan PHP-nya versi 8.2. Kalau teman-teman menggunakan versi 8.2 ke bawah, nah lebih baik teman-teman yang jelas harus versi 7.4 ke atas ya. Kalau teman-teman menggunakan versi 8.2 ke atas, pastikan teman-teman mendownloadnya menggunakan Composer saja ya, supaya nanti bisa menyesuaikan versinya dengan versi PHP-nya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan PHP versi 8.2. Oke ya, jadi aman ya. Versi yang gunakan 8.2. Oke teman-teman ya, berarti saya download dulu ya, saya download. Oke, setelah file kita peroleh ya, dari hasil kita download, oh ternyata sudah ada filenya. Oke, ini ya teman-teman, saya ambil ya, saya cut, kemudian saya pindah di folder www. Oke, jangan lupa kita ekstrak ya, kita ekstrak. Nah, setelah kita ekstrak, nama projectnya kita ganti ya, misalkan saya ganti CI4. Oke, teman-teman ya, di sini kita sudah mendownload CI4. Nah, setelah ini kita download. Nah, di dalam CI4 teman-teman ya, di sini ada strukturnya nih ya, di sini ada strukturnya. Ini saya ginikan aja biar saya bisa coret-coret. Saya F5. Oke, mana ya? Nah, aduh ini gimana sih ya? Supaya saya bisa mencoret-coret ini gimana caranya? Nah, keluar. Oke, teman-teman ya. Nah ini. Nah, setelah teman-teman download ya, setelah teman-teman download, nanti teman-teman akan memperoleh beberapa folder dan file. Nah, tapi kalau nanti teman-teman nanti kalau downloadnya menggunakan misalnya menggunakan Composer ya, nah di sini masih ada satu folder lagi ya, namanya folder vendor ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman ya, saat kita menjalankan kode igniter, maka nanti akan diarahkan pada bagian public ya, nanti akan diarahkan pada bagian public. Nah, jadi kalau kita mau mengetikkan URL-nya, kita bisa ketikkan localhost. Wah, ini PBD ya, maaf ya. Terus nama projectnya apa? CI4/public. Nah, jadi kalau kita menuliskan hanya seperti ini teman-teman, mana ya? Oke, localhost CI4. Oke, kita hanya menuliskan CI4 ini. Nah, maka dia tidak akan keluar. Nah, karena indexnya ada di folder public. Nah, ini teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa pengaturan supaya kita kalau mau masuk ini ke halaman ini langsung ke nama projectnya. Nah, jadi projectnya ini nanti kita akan memindah beberapa file HT aksesnya dan indeksnya di dalam folder project. Nah, supaya apa?
supaya nanti kita bisa mengakses pada bagian sini ya, framework CI 4. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, supaya nanti kita mengaksesnya cukup seperti ini. Jadi, apa yang akan kita pindah? Yang akan kita pindah adalah folder HT Access dan folder file HT Access dan file index yang ada di dalam folder public. Nah, ini teman-teman ya. Mana ya ini? Kok saya nggak bisa klik? Nah, ini teman-teman ya, ada file HT Access dan juga file index yang harus kita pindah di dalam folder projectnya ya. Nah, jadi untuk index-nya sama HT Access nya kita pindah di folder projectnya. Aduh, maaf tadi mana ya, folder projectnya. Nah, kemudian nanti pada bagian index ini ya teman-teman, index nanti yang kan ini nanti kita letakkan di sini ya. Nah, kita letakkan di sini. Pada bagian index ini nanti jangan lupa pada settingan awal ini ya ada apps config path. Nah, ininya dihapus ya pada bagian settingan awal. Oke, langsung kita coba ya teman-teman ya. Notepad, mana notepadnya? Notepadnya mana ya? Oh ya, oke. Oke, ini saya membuka folder projectnya dulu, CI4 ya teman-teman. CI4, oke, select. Oke, CI4. Nah, jangan lupa untuk file ininya ya, HT Access dan indeksnya kita pindah di folder project. Oke, ini kita pindah ya. Kita pindah atau kita copy saja lah dalam folder HT Access. Folder project. HT Access dan indeks dipindah di folder projectnya. Nah, setelah kita pindahkan, tadi pada bagian indeks harus kita set dulu ya teman-teman ya. Harus kita set. Nah, ini dihapus. Nih, pastikan disesuaikan ya teman-teman ya. Nah, oke. Ini sudah sesuai teman-teman ya. Oke, kalau sudah sesuai, nanti pada bagian sini, bagian base URL-nya ya, dia ada di folder apps, kemudian config, kemudian app PHP ya. Nah, nanti pada bagian base URL ini nanti silakan dituliskan localhost nama projectnya. Nah, kemudian pada bagian URI protokolnya dari request URI diganti menjadi path info. Kemudian pada bagian index page-nya yang ada index PHP nanti kita hapus. Nah, jadi nanti kita akan menghapus index page-nya ini kita kosongkan. Nah, setelah ini teman-teman ya, ini kita coba setting dulu. Nah, setelah ini nanti akan coba kita jalankan ya. Nanti ini yang untuk PBD ini kita ganti CI4 ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke Notepad dulu. Oke, ada di folder apps config ya, kemudian apps. Oke, pada bagian sini jangan lupa kita ganti CI4 ya. Nah, setelah CI4 tadi ada bagian indeksnya, indeks page-nya dihapus. Ini saya buang. Nah, setelah ini teman-teman ya, pada bagian URI protokolnya ya, dari request URI diganti menjadi path info. Oke, kita simpan. Nah, oke, sudah kita sesuaikan nih. Mana ya? Oke, kita sesuaikan ya ini ya. Sudah? Oke, sudah. Nah, kalau sudah, nanti akan coba kita jalankan dulu ya. Nanti akan coba kita jalankan dulu. Oke, kita jalankan dulu teman-teman ya. Mana? Kita jalankan ini, saya close dulu aja ya. Nah, saya jalankan. Ini terlalu banyak ya. Saya buang-buang dulu yang nggak kepake supaya tidak terlalu banyak. Oke. Nah, di sini ini ya. Nah, ini kita memanggilnya cukup localhost CI4. Oke, jadi di sini kita sudah diarahkan pada bagian pada routernya, pada bagian indeksnya sudah kita pindah di dalam projectnya ya teman-teman. Nah, jadi saat memanggilnya kita cukup memanggil CI4. Nah, sekarang kita lihat strukturnya teman-teman ya. Sekarang kita lihat strukturnya. Di dalam strukturnya sini, waktu kita menjalankan localhost CI4, nah maka kan dia akan diarahkan di sini ya teman-teman ya.
Ya kan diarahkan di folder apps, kemudian controller. Nah, controllernya adalah home. Nih. Nah, home ini pengaturannya di mana? Pengaturannya di config, kemudian routers. Mana root? Root bukan routers, routers ini ya. Nah, oke. Nah, ini routersnya. Ya, rootnya ada di bagian home. Terus kalau kita mau mengakses ini, misalkan teman-teman ya, di dalam home sini misalkan, teman-teman mau membuat method, function, misalkan namanya coba. Oke, di dalam coba di sini saya mau menuliskan, oh ya, judul. Ini title, nggak apa-apa lah, sama aja. Oke, kemudian data tag 1. Ayo belajar bootstrap. Nah, terus kita tuliskan tag 2. Ayo belajar 4. Oke. Ini nanti belajar. Nah, saya tampilkan di view-nya yang belajar. Oke, teks 2 ini belajar. Oke, berarti di sini kalau sudah kita memanggil variabel datanya. Oke. Nah, di sini kan berarti kan kita harus mempunyai file belajar dulu ya. Nah, di sini kan kita nggak punya nih. Letaknya ini ada di dalam view. Ini konsep masih sama ya. Nah, saya ganti namanya adalah belajar. Belajar. Oke. Nah, di dalam home tadi di sini judul ya. Ini saya ganti judul. Oke. Terus teman-teman ya. Nanti pada bagian sini ada headernya. Headernya saya buang, nggak usah pakai header-headeran. Mana ya bagian header ya? Ini. Oke, saya langsung ke konten menu saja. Ke kontennya saja, ini sectionnya. Saya hapus ini. Saya memanggil tag 1. Nah, kemudian saya memanggil lagi yang teks 2. Oke, ini saya buang deh. Oke, ini untuk bawahnya ini apa? Ini saya buang aja deh. Nanti juga putar-putar juga saya buang aja semua ya. Oke, ini saya buang. Udah, saya buang semua aja. Udah, saya mau menggunakan ini saja deh. Oke ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau memanggil apa tadi, controller home dengan nama metodenya ya, nama fungsinya coba. Nah, sekarang di sini kita coba dulu ya. Nah, berarti kan kita manggilnya home, kemudian kita panggil coba, kemudian kita enter nih teman-teman. Nah, di sini akan muncul nih. Oh iya, bentar. Oke. Nanti ada beberapa pengaturan yang nanti masih kecacar ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Ini teman-teman ya. Ya, di sini kita memanggil coba, tapi dia tidak ditemukan, halamannya itu nggak ada. Nah, kenapa? Nah, karena di sini di C4 ini ya kita harus membuatkan routernya, ya. Di bagian routernya kita menambahkan URL-nya, ya. URL untuk memanggil itu seperti apa? Jadi teman-teman bisa menambahkan seperti ini, home coba, ya, untuk memanggil apa namanya? Metode coba tadi ya, kalau misalkan seperti ini teman-teman ya, jadi pada bagian router harus ada yang kita edit ya. Oke, saya copy paste ya. Nah, jadi di sini coba
Nah, ini ya, saya nulis coba. Ya, oke. Jadi di sini teman-teman ya. Di sini teman-teman ini bisa memodifikasi URL-nya dengan menambahkan routernya ya. Jadi di sini teman-teman bisa menambahkan routernya. Jadi bisa dengan seperti ini. Coba. Nah, ya. Jadi teman-teman memanggil itu tadi. Ya. Teman-teman harus membuatkan router ini. Nah, tapi kan di sini kan langsung keluarnya kan coba ya. C4 coba ya. Kemudian di sini teman-teman ya, setelah C4 coba ya. Jadi teman-teman bisa seperti ini atau dengan seperti ini. Nah, home coba. Tapi kan ini kalau kita jalankan kan juga tidak bisa. Nah, ini harus ditambahkan buat yang router baru. Ya, home. Nah, seperti ini ya. Oke, berarti kita enter. Nah, ya. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan pengaturan pada bagian routernya. Ya di sini ya. Ini kalau teman-teman pengen membuat mengelola sendiri pada bagian routernya. Cuman nanti kan harus banyak ini yang harus kita tuliskan. Kalau misalkan nanti akan banyak controller dan metode-metode. Nah, seperti itu ya yang harus kita panggil. Oke, mungkin setelah ini teman-teman ya. Nih. Nah, kalau sudah teman-teman ya. Teman-teman kan di sini, maaf ya, saya kembali lagi ke sini. Waduh, mana tadi? Nah, sini teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti kan di sini tinggal memanggil datanya. Ya. Nah, ini teman-teman tadi di sini ada variabel-variabelnya ini yang kita tuliskan. Nah, yes. Kemudian kita panggil di sini. Pesan 1, pesan 2. Kemudian ada ini apa tadi namanya title ya. Nah, saya tadi namanya adalah judul. Nah, oke. Kemudian ini konfigurasi pada bagian apa rootesnya tadi. Nah, ini rootes yang saya tambahkan. Jadi kalau untuk memanggil metode coba, nah berarti harus kita panggil nama controllernya, kemudian nama metodenya. Nanti akan diarahkan pada bagian home coba. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini kalau kita membuat routernya satu persatu, kadang persatu ya teman-teman ya, seperti ini ya. Ini kan satu persatu. Padahal kita membutuhkan supaya udahlah kita dibuat default aja lah sesuai dengan nama controllernya dan nama metodenya. Oke lah, kita buat dinamis saja. Nah, oke, ini kita buat dinamis ya. Untuk nama router controllernya ada di folder app controller ya, nanti default controllernya adalah home, default metodenya adalah index. Nah, nanti set atau routernya itu adalah true. Jadi dia akan menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan controller dan metodenya dalam pemanggilannya ya teman-teman ya. Oke, maaf ya. Di sini saya tidak akan ketik ya. Saya kompas saja ya karena ini agak panjang supaya supaya tidak memakan waktu ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya anggap pada bagian router sini ini saya menggunakan yang modelnya adalah dinamis ya teman-teman ya, routersnya. Oke, maaf ya. Nah, buatnya saya buat dinamis mana ya, ini yang latihan yang kelas sebelumnya, jadi saya di sini harus menuliskan lagi, membuat video baru supaya teman-teman paham. Mana sih tadi routernya? Oke, ini ya. Ya, ini yang kita jalankan ya teman-teman ya. Nah, berarti nanti dia ini akan kita buat di dinamis teman-teman ya. Nah, ini kalau sudah, nanti kalau kita mau memanggil home, controller home, otomatis akan diarahkan ke indeksnya ya. Nah, kalau diarahkan ke indeksnya. Kalau kita menjalankan metode yang ada di dalam home ya, nanti tinggal kita tuliskan aja ya, karena kan sudah dibuat set auto ya teman-teman ya. Jadi pemanggilannya berdasarkan nama controller kemudian nama metode. Oke, kalau kita lihat kan di sini ini sudah saya nonaktifkan ya. Nah, saya sudah pakai seperti ini. Nah, ini tinggal saya ganti lagi misalkan. Nah, ini dia home, coba ya, coba akan saya refresh lagi. Nah, oke ya, berarti berjalan teman-teman ya. Nah, untuk uji coba lagi saya akan menambahkan metode lagi ya. Saya akan menambahkan metode lagi di dalam
router. Maaf. Ini saya close dulu buahnya ini ya. Saya akan menambahkan metode lagi di dalam home. Atau mungkin saya akan membuat controller baru aja deh. Ya. Controller baru namanya adalah bootstrap. Masih sama ini tak buat sama aja ya. Ayo bot, misalkan saja ya, belajar bootstrap. Bootstrap 5 ya. Oke, ini saya buat sama ya teman-teman ya, misalkan yang membedakan ini tadi bootstrap ini tambah bootstrap 5. Oke, berarti di sini kalau saya mau manggil file indeksnya ini ya berarti cukup saya tuliskan localhost bootstrap ya. Terus kalau saya mau manggil ayobot ya berarti ya tinggal kita panggil URL-nya, nama projectnya apa, C4 bootstrap kemudian ayobot ya. Oke, jadi seperti ini ya, bootstrap. Nah ini kalau kita panggil, nah oke, kemudian ayobot ya tadi ya. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini kita sudah membuat apa namanya URL-nya itu menjadi dinamis ya, sesuai dengan nama controller dan metode yang sudah kita buat ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman di sini, mungkin kalau teman-teman nanti kalau misalkan aplikasi ini kan mau diupload di dalam hosting ya, otomatis kan nanti harus menyesuaikan nama websitenya, nama websitenya ya, nama projectnya websitenya itu, nama websitenya apa ya. Nah nanti kan di sini teman-teman ya, di sini nama project ini, jadi kita nanti tidak perlu mengganti-ganti lagi ya. Tadi kan sudah kita ganti PBD, tadi kan localhost 80 ya, kemudian kita ganti PBD berapa? Localhost C4 ya. Nah, nanti C4 ini nanti akan kita buat menjadi dinamis. Jadi dia nama project yang ada di sini akan menyesuaikan dengan nama folder yang akan dibuat ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini kalau kita mau upload di dalam hosting nih ya. Jadi kita harus menyesuaikan nama domainnya. Domainnya apa nanti disesuaikan ya. Supaya kita tidak perlu mengganti-ganti ya, atau menyeting-nyeting terus di dalam folder apps config app php ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman nanti kita buat base URL-nya ini menjadi dinamis ya. Kita buat menjadi dinamis. Jadi akan menyesuaikan dengan nama projectnya yang akan kita gunakan ya, nama folder projectnya. Nah, caranya gimana teman-teman ya? Teman-teman nanti silakan buka folder apps, kemudian config, cari konstan ya, konstan.php. Nah, kemudian nanti setelah ini pada konstan.php ini silahkan teman-teman tuliskan ini ya, tuliskan di sini ya. Jadi kalau dia ini bukan HTTPS berarti ya dia HTTP ya. Nah, kemudian nanti nama hostnya itu nanti akan diganti berdasarkan nama projectnya, folder projectnya. Nah ini ya, akan diganti berdasarkan server name-nya ya. Nah, setelah ini nanti akan kita definisikan ya, base URL-nya menjadi base ya, define base ya, nanti diganti, akan kita definisikan menjadi base pada bagian apa, apps config ini ya. Nah ini, jadi nanti yang sudah kita tuliskan ini http localhost C4, nah nanti akan kita ganti dengan base ya. Oke, berarti kita ke konstan.php dulu teman-teman ya. Kita ke konstan.php. Oke, kita ke konstan dulu. Konstan mana ya? Oke, maaf ya, nanti ini saya tidak akan mengetik ya, saya copy paste aja deh. Nanti kita letakkan di sini ya teman-teman ya, di paling bawah saja ya. Kita letakkan di paling bawah. Saya kompas ya, saya kompas yang materi sebelumnya ya.
Oke, ini saya letakkan di bawah. Nah, setelah kita letakkan di bawah ini, kita copy paste tadi ya teman-teman. Jangan lupa pada base URL-nya pada folder apps ini ya teman-teman ya. Maaf tadi mana, CI4 apps ini ya, config apps. Nah ini pada bagian base URL ini ya, ini http localhost diganti dengan base. Nah, ya, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah nanti akan coba kita jalankan ya teman-teman ya. Akan kita jalankan dengan mengganti apa namanya, dengan mengganti nama foldernya. Oke, sekarang kita jalankan dulu di sini, pastikan aman dulu. Nah, setelah aman, saya mau mengganti nama projectnya. Nama projectnya mana ya? Nah, ini C4. Nanti ini saya ganti ya, belajar. Ya, nah, oke, belajar C4. Oke, ini sudah saya ganti. Nah, ini kalau kita jalankan kan sudah error ya, karena kan tidak ditemukan nama project CI4 karena sudah diganti namanya apa, adalah belajar CI4. Nah, oke, ini ya. Berarti untuk URL-nya ya, untuk nama projectnya ya, harusnya nanti sudah kita buat base URL-nya kita buat menjadi dinamis. Oke, jika sudah, ini saya kembalikan lagi aja ya, supaya saya nulisnya nggak panjang-panjang nanti memanggilnya. Saya kembalikan lagi ke CI4. Nah, oke. Ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ingin menggunakan bootstrap ya. Kita ingin menggunakan bootstrap di dalam CI4. Nah, yang pertama pastinya kita harus buka dulu project bootstrapnya ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman silakan buka bootstrapnya, kemudian download bootstrap 5 lah yang paling terbaru misalkan. Kalau teman-teman pakai Composer juga nggak apa-apa, nanti tinggal kalau enggak ya pakai download manual ya. Download dulu teman-teman ya. Oke, saya juga mau download dulu nih. Mana ya? Waduh. Bootstrap. Oke. Bootstrap 5 ya. Nih saya coba download dulu Bootstrap 5-nya. Oke, ini saya download filenya, file ini ya, file CSS dan CS-nya. Saya download aja. Nanti kalau teman-teman di dalam Bootstrap 5 itu kan untuk icon-iconnya kan teman-teman harus download sendiri nih ya. Harus download sendiri, jadi nanti harus menyesuaikan. Harus download sendiri, nanti dimasukkan di dalam folder. Misalkan apalah, folder aset atau apa. Oke, ini saya cut dulu ya, saya cut, kemudian ini setelah saya cut akan saya pindahkan di folder projectnya CI4. C4 ini saya pisah ya, supaya nanti yang file-file yang lain jadi satu, file kayak gambar, kayak CSS-nya, JS-nya, misalkan saya letakkan di folder assets. Kemudian saya paste di sini ya, saya paste extract ya. Oke, saya delete nih, coba saya lihat struktur dalamnya. Oke, saya ganti deh namanya ya, Bootstrap. Oke. Nah, kalau sudah, kita kan sudah download, sudah memasukkan JS-nya ke folder assets ya. Nah, sekarang kita coba dulu nih teman-teman ya. Oke, saya di sini saya mau membuat halaman login. Oke, saya mau membuat halaman login. Saya membuat controller aja deh. Saya membuat controller baru ya, misalkan. Saya membuat ini pengaturannya. Saya membuat controller baru namanya login. Ya, login. Oke. Nah, oke, saya buang nih ya. Saya buang juga nggak apa-apa nih. Ini namanya juga saya ganti namanya login. Oke. Saya membuat file baru di welcome message-nya menjadi belajar ini aja deh. Sama aja lah. Ini aja yang pendek. Saya simpan, saya save as ya, save as menjadi login.
login. Oke. Nah, ini saya buang ya, saya kosongkan ya. Karena saya mau mengambil yang ada di dalam bootstrapnya ya. Introduction-nya. Oke. Oke, teman-teman ya, ini saya copy ini ya. Ini saya copy. Kemudian saya masukkan di sini. Nah, ini masih online ya, ini kita manggilnya masih online, manggil CSS-nya, dan ini masih online. Nah, buang aja deh ini. Ya, saya buang dulu. Nah, supaya nggak panjang. Nah, ini kan kita manggilnya masih online. Tadi di dalam apa namanya, controllernya namanya login ya. Oke, coba saya panggil dulu. Mana? Login CI4 ya. CI4 login. Nah, oke, ini karena masih online nih ya. Ini karena masih online ini, jadi pemanggilannya masih online. Ini saya pengen manggilnya itu langsung dari CSS-nya ya. Saya ingin manggilnya langsung dari CSS-nya. Oke, cara manggilnya gimana? Base URL ya, asset tulisannya bener kayak gini ya. CSS assets bootstrap CSS bootstrap min. Oke, mudah-mudahan saya tidak salah tulis. Oke, yang ini juga base URL. Oke, CSS bootstrap min, hapus dulu ya teman-teman ya. Oke, pastikan dulu nih tidak berubah ya. Pastikan tidak berubah. Oke, berarti kalau tidak berubah berarti pemanggilannya sudah sesuai ya. Nah, sekarang di sini saya ingin menggunakan apa? Saya ingin memakai halaman headernya bawaannya bootstrap ya. Nanti bisa teman-teman modifikasi ya. Saya menggunakan navbar. Oke. Saya mau menggunakan navbar nih misalkan. Saya copy deh. Saya menggunakan navbar. Nah, navbar ini nanti ini saya buang ya, biar agak rengket ya. Oke, ini navbarnya saya letakkan di sini aja. Wah, banyak banget ya. Ini tadi namanya apa ya? Saya lupa. Login. Oh ya, nggak apa-apa. Di sini berarti manual dulu. Nah, oke, di sini saya lihat dulu ya, loginnya udah masuk belum? Oke, ini dia udah masuk ya. Oke. Kemudian saya ingin memasukkan kontainer di sini. Kontainer ya, supaya ini nggak mepet-mepet banget nih. Saya masukkan kontainer. Nah, di dalam sini ya. Ini div class kontainer. Oke. Nah, coba kita refresh dulu. Oke, udah masuk ya di sini ya. Nah, oke. Oh, setelah masuk ini setelah ini saya ingin menggunakan grid nih teman-teman ya. Saya mau menggunakan grid ini, mau saya pisah menjadi 2 kolom nih teman-teman ya. Saya pisah menjadi 2 kolom. Berarti saya di sini menggunakan grid. Saya menggunakan gridnya ini saja dah. Mana ya? 14, maaf. Coba. Nah, saya mau menggunakan grid yang sederhana. Sederhana saja lah, nggak usah yang neko-neko. Nah, oke. Oke, saya menggunakan grid ini. Yang ini nanti mau saya buat jadi 4 kolom, ini 8 kolom. Oke. Yang ini tak pakai buat halaman login. Ya, nanti yang bawahnya sini. Ini ya. Nah, ini nanti ini untuk login. Nanti untuk kayak gambar gitu aja. Berarti saya buat form dulu. Ini saya kasih di sini deh. Saya pindah sini deh. Tik. Nah, login. Nah, gitulah. Baguslah, keren. Oke.
Terus setelah ini saya membuat form login ya teman-teman ya. Buat form login. Mana form login ya? Login. Login itu berarti dia form ya. Oke, form review. Nah, anggap aja lah sini ini form login ya. Saya copy paste di sini. Oke, saya pastekan di sini ya teman-teman ya. Nah, setelah ini coba kita cek ya. Ini untuk halamannya. Nah, oke. Sini mau saya kasih gambar sekarang. Gambarnya ini namanya apa ya? Cut bukan ya? Ini aja ya yang cut aja, cari yang cut. Saya mau nyari yang biar kelihatan lebih bagus, cantik gitu lah. Ini saya ngambil ini aja. Oke, saya copy ya. Saya masukkan ke sini. Mana tadi ya? Oh ini ya. Nah, oke, sekarang kita lihat. Oke, nah ini terlalu kecil nih. Saya besarkan dulu 100%. 100%. Oke, nah gini teman-teman ya. Nah, ini saya kasih gambar ya, misalkan saya kasih gambar, misalkan saja. Ini gambarnya ambilnya dari mana enaknya ya? Wah, dari lama ini. Wah, ini saya ngambilnya sini aja ya, di drive C saja ya. Di drive C saja mana ya? Saya ngambil sudah ada di sini aja. PBD ya teman-teman ya. Saya ngambilnya di PBD, saya ngambil di sini aja. Ada enggak? Ini ada gambar. Oke. Ada gambar UPJ color. Oke. UPJ colornya ini saya taruh di dalam folder aset. Terus aset saya ganti gambar. Saya masukkan di folder gambar. Nah ini namanya saya ganti ya, saya ganti UPJ aja lah. Oke. Nah setelah ini teman-teman ya, setelah ini saya tinggal memanggilnya aja ya. Tinggal saya panggil ini gambarnya. Tadi saya letakkan di mana? Base URL assets ya, gambar upj.jpg. Oke, sekarang coba kita jalankan mana tadi. Oke ya teman-teman ya, nanti tinggal diatur aja teman-teman. Ini sudah selesai ya untuk membuat halaman loginnya menggunakan Bootstrap dan CI 4 ya teman-teman ya. Oke, sebetulnya materi yang bisa saya sampaikan sampai di sini ya. Nanti untuk materi berikutnya yaitu tentang login ya. Kita akan login dengan memanfaatkan session ya teman-teman ya. Nah, session ini nanti mungkin agak sedikit berbeda juga ya dengan session pada CI 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.